Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kita nikmat yang tiada tara hitungannya. Kemudian salawat beriringan dengan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tragedi 3 Maret 1924, yang mana kita ketahui bersama negara Islam dihancurkan, dirobohkan dengan cara menggantikan sistem kekhilafahan dengan republik. Teman-teman sekalian, akan lebih jelasnya lagi, pada kesempatan ini kita telah kedatangan narasumber kita, yakni Saudara Hudri. Sebagai pertanyaan awal, bagaimana gambaran secara spesifik menurut Anda terhadap tragedi tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara yang berbahagia, peristiwa yang terjadi pada tahun 1924 adalah sebuah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang kemudian mengubah sejarah dari kekhilafahan Turki Utsmani menjadi republik sekuler yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kejadian ini sesungguhnya merupakan cikal bakal dari kemerosotan dunia Islam pada keseluruhan, pada aspek politik, pendidikan, budaya, dan perekonomian mereka dijarah begitu gampangnya oleh negara-negara imperialisme seperti Amerika, Inggris dengan Prancis. Pada tahun sebelum khilafah itu runtuh sendiri, sesungguhnya telah lama terjadi konspirasi global untuk menghancurkan dan mengkebiri dunia Islam, khususnya Turki yang menjadi lambang representasi dari kekuatan Islam itu sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, bahwa umat Islam yang merupakan umat yang mulia sesungguhnya dilihat oleh non-muslim, khususnya orang-orang kufur, khususnya mereka yang terlibat dalam peperangan dengan Turki Utsmani pada abad ke-16 dengan jatuhnya Konstantinopel di bawah tangan Muhammad Al-Fatih, dan itu membentuk sebuah dendam baru, yakni peperangan salib gaya baru yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam. Saudara-saudara yang berbahagia, gambaran spesifik mengenai jatuh dan runtuhnya daulah khilafah Islamiyah sesungguhnya diakibatkan karena adanya pengkhianatan yang terjadi di dalam negeri Islam itu sendiri. Mulai dari Fasa, kemudian berkolaborasi dengan Inggris maupun kerajaan Arab Saudi untuk meruntuhkan khilafah Islamiyah. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya mereka melihat bahwa kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam ketika itu sesungguhnya dipegang oleh Turki, sehingga jalan satu-satunya untuk melancarkan invasi ke negeri-negeri kaum muslimin adalah dengan menjatuhkan kekhilafahan itu sendiri. Nah, banyak kemudian orientalis kemudian memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah, terutama pemerintah imperialisme penjajah, untuk bagaimana negara Islam ini diruntuhkan, karena inilah yang akan mengancam stabilitas kenegaraan mereka. Karena yang kita ketahui bahwa negara khilafah ini merupakan negara yang memang menjaga muruah, maruah, kehormatan kaum muslimin pada umumnya, sehingga negara mereka ini tidak terjajah karena ada sebuah institusi yang menjaga kaum muslimin khususnya, sehingga mereka melihat bahwa satu-satunya solusi untuk memasuki wilayah kaum muslimin adalah dengan
menghancurkan negaranya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, mungkin demikianlah tadi kurang lebihnya gambaran spesifik mengenai keruntuhan kekhilafahan itu sendiri. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana menurut Anda posisi umat Islam sekarang dan akankah mereka berjaya kembali untuk meraih kemerdekaan itu sendiri seperti masa lalu yang mereka raih? Kalau kita melihat keadaan umat Islam untuk dewasa sekarang, di mana ketertinggalan di berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan, sungguh keadaan ini tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah peradaban umat Islam sejak negara daulah Islam pertama dibangun oleh Rasulullah SAW sampai Turki Utsmani tahun 1924. Nah, semenjak runtuhnya daulah itu baru kemudian keadaan buruk yang menimpa negeri-negeri kaum muslimin itu baru terjadi. Lihatlah apa yang terjadi sekarang di Palestina, Rohingya, baru-baru di India, bagaimana mereka dibantai, tidak dilindungi oleh rezim itu, bahkan rezim kemudian melakukan genosida, pembantaian dan pembunuhan yang sangat sadis. Nah, inilah keadaan umat Islam yang menurut saya harus segera diatasi dengan bersungguh-sungguh memperjuangkan sebuah negara ini kembali sehingga mereka betul-betul kembali seperti dulu kala. Nah, apakah kemudian kalau kita melihat seperti yang saya katakan tadi bahwa mereka terpuruk di berbagai aspek kehidupan, apakah ada kemungkinan mereka akan bangkit kemudian seperti apa yang telah mereka raih pada zaman dahulu? Berbicara masalah peradaban, bahwa setiap peradaban itu memiliki caranya tersendiri untuk bangkit kembali. Satu contoh, peradaban sosialis itu dulu adalah merupakan peradaban yang tidak pernah diperhitungkan dalam sejarah. Bahkan kemudian ideologi sosialisme, komunisme itu adalah dikatakan sebagai utopia belaka. Dia dikatakan tidak akan pernah hadir negara sosialis. Tapi kemudian sejarah membuktikan bahwa negara sosialis itu kemudian mampu menyaingi negara-negara yang ada di dunia ini. Bahkan selama puluhan tahun negara ini eksis di pentas internasional dan mampu menguasai dunia. Kemudian juga kapitalisme seperti itu. Dia juga merupakan negara yang kemudian tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Nah, umat Islam yang sekarang terpojok, terjajah, kalah, sesungguhnya memiliki potensi untuk bangkit. Bayangkan jumlah umat Islam saat ini adalah kurang lebih 1,5 miliar. Sebuah angka yang sangat fantastis kalau kita melihat. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita lihat potensi kita sebagai khairu ummah, sebagai umat yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya memiliki potensi untuk senantiasa bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Pertanyaan kemudian, apakah mereka akan bangkit? Ya tentu. Kalau kita berbicara masalah peradaban tadi, bahwa setiap peradaban memiliki cara tersendiri untuk bangkit. Nah, bagaimana caranya? Nah, itulah PR besar umat Islam sebenarnya. Nah, PR terbesar umat Islam adalah bagaimana sejarah yang pernah mereka raih, sesungguhnya Sesungguhnya mereka juga dituntut untuk meraih, mencontoh apa yang telah terdahulu pernah dilakukan oleh orang Islam, sehingga mereka bisa mencapai ke puncak kekuasaan, sehingga dengan itu mereka bisa meraih kebangkitan dan kejayaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsam ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Nah, dalam ayat inilah kita berpijak bahwa kejayaan yang diraih oleh para sahabat dahulu juga bisa kita raih untuk saat ini. Dengan cara apa? Tentunya dengan mencontoh apa yang telah dipraktekkan oleh para khalifah, dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara. Hanya dengan itulah kejayaan dan kemenangan akan benar-benar terwujud, sehingga umat Islam dapat mencapai predikat sebagai khair ummah. Sebelum video ini berakhir, apa pesan dan kesan Anda untuk saudara-saudari kita yang berada di seluruh dunia? Yang pertama adalah
umat Islam harus mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwa mereka pada hakikatnya adalah umat yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala lahirkan untuk umat yang lainnya. Artinya bahwa tidak ada sebuah bangsa, sebuah negara yang lebih mulia daripada umat Islam. Kemudian yang kedua adalah jangan pernah letih, jangan pernah mengeluh di dalam perjuangan penegakan syariah Islam dan khilafah, karena hanya dengan itulah kaum muslimin bisa menguasai dunia seperti apa yang pernah mereka kuasai sebelumnya. Nah, jika kita pernah merasa lelah, merasa sendiri dalam perjuangan ini, ingatlah bahwa senantiasa ada ribuan generasi yang siap akan menggantikan kita. Jangan sampai kemudian kita hari ini yang telah tutup usia akan digantikan dengan generasi terbaik, kemudian kita tidak memiliki andil bagi perjuangan peradaban yang mulia ini. Kemudian yang terakhir adalah bahwa peristiwa yang terjadi pada tahun 1924, tepatnya pada hari ini, yakni 3 Maret, bahwa kejadian ini adalah merupakan kejadian yang sangat memilukan, melukai perasaan dan hati kaum muslimin. Bagaimana tidak bahwa sebuah kekuatan yang sangat besar diruntuhkan, kemudian diganti dengan negara sekuler, dan inilah merupakan cikal bakal dari keruntuhan dan malapetaka yang terjadi di negeri-negeri kaum muslimin. Nah, sehingga kita menginginkan kebangkitan harus senantiasa disatukan antara pemahaman Islam, negara, dan politik, karena al-Islam tanpa negara itu sesungguhnya pada hakikatnya adalah kelemahan. Karena bagaimanapun bahwa al-Islam dengan negara dan politik adalah merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Karena itu untuk mewujudkan negara baldatun thayyibat wa rabbul ghafur hanya akan terwujud ketika negara khilafah Islamiyah terwujud di tengah-tengah kaum muslimin. Dan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iza ja'a nasrullahi wal fath", apabila datang pertolongan Allah dan engkau lihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Artinya apa? Bahwa kemenangan itu sudah di depan mata kita. Tinggal apakah kita akan menjadi pemenang ataukah kita menjadi pengkhianat yang melawan atau bahkan mempersekusi setiap perjuangannya, ataukah kita akan menjadi pejuang di jalannya sehingga kita layak mengangkat trofi kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan meraih surga yang penuh dengan kenikmatan. Saudara-saudara sekalian, pesan saya jangan pernah berhenti berjuang, karena sesungguhnya perjuangan ini membutuhkan darah untuk menyuburkan sebuah peradaban yang gemilang ini. Kesannya sekalipun kita pada saat ini berada dalam keterpurukan yang maha dahsyat, tapi yakinlah bahwa kemenangan sesungguhnya ada di dalam genggaman umat Islam, dan dengan itu kita bisa meraih izzul Islam wal muslimin. Teman-teman sekalian, mungkin sampai disinilah pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan memberikan petunjuk untuk kita semua. Jangan lupa berjuang, karena perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.